semua sudah ngumpul, kita akan mulai proses pembuatan posternya. Jadi, ini referensi untuk posternya yang sudah di print. Ini sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan. Yang ini belum dicuci, yang ini sudah bersih. Ini alat-alat yang kita akan gunakan. Guys, sekarang kita mau dicat dulu. Let's go. Ada teman kami. Ada teman kami. Dalam hati ini kau dan aku saling memiliki. Jadi kita akan mencuci dulu sampah-sampahnya biar tidak kotor. Kita pertama-tama tampung airnya dulu. Satukan rasa, yakin selalu bersama. Oh, tanpa dirimu ku rasa sepi, tanpa hadirmu hampa di hati. Oke, halo guys. Sekarang bahan-bahannya udah selesai dicuci. Sebentar lagi kita mau keringin. Berderai kita saling menyakiti, kini semua tak terlewati. Oh, ku yakin untukmu dalam hati ini kau dan aku saling memiliki. Dan sekarang jadi lebih berbunga-bunga, jadi lebih indah terasa. Satukan rasa, yakin selalu bersama. Jadi sini sampai bulan kita bersih. Oke guys, setelah kita mengeringkan dan mencuci sampahnya, sekarang kita sedang menyiapkan bahan-bahannya seperti kardus dan juga botol plastik. Ini juga referensinya lagi dipotong biar bisa dipakai nantinya. Siapa tuh? Jadi lebih berbunga-bunga, jadi lebih indah terasa. Dan sekarang jadi lebih berbunga-bunga, jadi lebih indah terasa. Satukan rasa, yakin selalu bersama. Dan sekarang jadi lebih indah terasa. Yakin selalu bersama. Sekarang berbunga-bunga, sekarang berbunga-bunga, sekarang berbunga-bunga. Menurutmu, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik? Berikan alasannya. Ya. Ya, perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan itu bergantung pada kemampuan dan sikap, bukan jenis kelamin. Jadi perempuan juga memiliki komunikasi yang baik dan sabar dalam memimpin. Jadi perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena menurut saya kemampuan memimpin tidak diukur dari gendernya. Kemampuan memimpin diukur dari sampai mana kemampuan seseorang tersebut dapat memanage dirinya, entah dari tanggung jawab, empati maupun rasa kerjasamanya. Karena menurut saya kapasitas dari otak tidak bergantung pada gender. Jadi untuk mengatur suatu hal, perempuan dan laki-laki menurut saya sama aja setara. Karena kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gendernya, tapi berdasarkan diri sendiri. Mengapa keberhasilan perempuan sering dinilai berbeda dibanding laki-laki? Mengapa bisa begitu? Menurut saya karena dari dulu stereotipnya laki-laki itu secara tenaga itu lebih besar, sehingga
masyarakat lebih mengandalkan kaum pria, sehingga untuk memutar otak lebih banyak kaum pria dari dulu. Ya. Karena kalau menurut saya adanya ketidaksetaraan gender yang menyebabkan jika perempuan dapat mencapai apa yang laki-laki bisa, hal tersebut lebih baik daripada laki-laki itu sendiri. Karena orang-orang memandang perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan sering dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki, dan laki-laki lebih dihargai dibanding perempuan. Kalau menurut saya, hal tersebut tuh terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih tertinggal. Jadi ada beberapa orang tuh yang masih mikir kalau misalkan perempuan berhasil ngelakuin satu hal, kadang tuh masih dianggap biasa aja kalau misalkan laki-laki yang berhasil ngelakuin. Padahal tuh sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak penting, karena menurut saya semua hal yang berhasil dilakuin tuh harus diapresiasi, nggak perlu memandang gender. Menurutmu, apakah perempuan saat ini sudah bebas memilih cita-cita? Berikan contoh nyatanya. Menurut saya perempuan sekarang telah dapat mencapai cita-citanya. Contohnya yaitu pejabat-pejabat negara yang banyak diisi oleh perempuan. Iya, kalau menurut saya perempuan sekarang sudah dapat bebas memilih cita-cita, karena akses pendidikan dan kesehatan sudah lebih terbuka, tidak memandang gender, sehingga perempuan-perempuan sekarang sudah dapat mengambil cita-cita yang dulu identik dengan laki-laki, seperti pilot, TNI atau polisi, bahkan ada juga yang menjadi atlet. Ya, perempuan sekarang bisa bebas memilih cita-citanya, walaupun masih ada beberapa tempat yang masih menanyakan perempuan di bidang tertentu. Tapi tetap ada perempuan yang sudah sukses dalam cita-citanya. Contoh nyatanya itu Susi Susanti dalam bidang olahraga. Dia menjadi pemain bulu tangkis dalam Olimpiade. Menurut saya wanita sekarang sudah bisa bebas bercita-cita, karena untuk lapangan pekerjaan sudah banyak yang tidak memprioritaskan laki-laki, tetapi menerima seluruh laki-laki dan juga perempuan. Contoh nyatanya bagi perempuan yang sudah bisa bercita-cita seperti astronot yang berada di Artemis 2 yang terbang ke bulan baru-baru ini dan sudah mendarat dengan selamat. My manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk for you, cause I think you're kinda sweet. You always got on some fly blue suit, and your cufflinks are shiny. Jangan gitu. Sekarang kita semua sudah ngumpul. Look, man, I mean, Sekarang kita akan mulai it's your time, but proses pembuatan posternya. if maybe we could get together outside the restaurant one day. A lot different outside my work clothes. I mean, we could just go across the street to the park right here. Lihat, Wait, hold up. lihat My contohnya cell nih. phone breaking. Hold up. Lihat tuh. Waduh, ini tukang bakpia kelewatan sih. Yeah. Aja kurang dekat tuh kayaknya. Itu ganteng banget sih. Jangan lupa saksikan bulan depan boxing Kevin melawan Joshua Albert. Mengapa keberhasilan perempuan sering dinilai berbeda dibanding laki-laki? Kenapa bisa begitu? Astagfirullah. Menurutmu, apakah perempuan saat ini sudah bebas memilih cita-cita? Berikan contoh nyatanya. Menurut saya wanita sudah bisa bebas bercita. Tidak, ulang. Menurutmu, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik? Berikan alasannya. Iya, karena walaupun Menurutmu, apakah perempuan saat ini sudah bebas memilih cita-cita? Berikan contoh nyatanya. menurutku perempuan sekarang bisa